semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita, yaitu Poddecu, podcast kelompok 87B UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, bersama saya Nurisna ini akan membawakan podcast kali ini tentang apa saja sih yang harus dilakukan oleh pasien positif COVID pada masa isoman dan bagaimana sih caranya bisa melawan COVID sampai akhirnya bisa sembuh. Nah, dikarenakan tingkat kematian karena positif COVID-19 ini semakin membludak. Nah, pada podcast kali ini saya tidak sendiri dan akan ditemani dengan narasumber kita yang selaku teman saya sendiri dan tentunya punya pengalaman banyak pada saat melawan COVID-19 dan pada akhirnya dia bisa sembuh. Dan narasumbernya yaitu Muhammad Rizky. Assalamualaikum, saya Muhammad Rizky yang lebih akrab dipanggil Rizky. Saya adalah survivor COVID-19 pada pertengahan bulan Juni hingga pertengahan bulan Juli. Oh ya, ngomong-ngomong nih terkait tema kali ini, berawal seperti apa sih gejala yang muncul ketika sebelum Anda dinyatakan positif COVID? Jadi gejala COVID-19 ini sama gejala flu itu hampir sama, yaitu batuk, meriang, sakit tenggorokan, panas mungkin atau sebagainya. Untuk gejala awal yang saya alami itu hampir sama dengan gejala flu. Itu batuk, panas meriang, dan sakit pada nyeri sendi. Untuk nyeri sendinya sendiri itu di bagian beberapa saja atau di bagian semua tubuh? Untuk nyeri sendi itu dominan satu badan itu merasakan semua. Seperti tulang itu kayak patah tulang itu nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja susah. Mungkin kita mau jalan ke kamar mandi aja juga susah. Tetapi soal indera penciuman, apakah kamu juga mengalami hilangnya indera penciuman atau bagaimana? Jadi pasien yang terpapar COVID-19 ini tidak semuanya mengalami kehilangan indera penciuman atau yang biasa dikenal dengan anosmia. Tetapi saya sempat mengalami anosmia ini dalam jangka waktu 7 hari. Sebelumnya kamu udah menjelaskan nih dari kamu merasakan panas, batuk, pilek, sampai juga nyeri sendi. Nah, gejala-gejala tersebut itu datang sebelum anosmia atau disebut hilangnya penciuman itu, atau merasakan anosmia terlebih dahulu, setelah itu gejala tersebut, atau bagaimana? Nah, jadi gini, setelah saya merasakan gejala-gejala nyeri sendi, meriang, panas dingin, tenggorokan gak enak selama 5 hari itu saya baru merasakan anosmia. Jadi saya kira itu gejala flu. Jadi yang membedakan dari gejala COVID-19 ini adalah anosmia. Dengan kondisi yang Anda rasakan seperti itu, apakah Anda dengan cepat mendapatkan penanganan khusus? Jadi saya berinisiatif untuk ke rumah sakit terdekat untuk menanyakan gejala saya ini benar COVID atau bukan. Dan saya akhirnya melaksanakan swab PCR. Tetapi menunggunya itu sangat lama, selama 1 mingguan atau 2 mingguan, saya lupa. Itu hasilnya positif dan saya berkonsultasi dengan dokter terkait COVID-19 untuk menanyakan apakah saya bisa isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit.
dan saya akhirnya diizinkan untuk isolasi mandiri di rumah dengan panduan Satgas COVID-19. Nah, terkait isolasi mandiri, hal apa saja sih yang kamu persiapkan dari awal pada saat kamu melakukan isolasi mandiri? Yang saya persiapkan pertama adalah obat penurun gejala, seperti obat penurun gejala flu, obat penurun gejala batuk, obat penurun gejala meriang, panas, atau gejala-gejala yang saya alami lainnya. Apakah hanya obat penurun gejala itu saja, atau apakah ada hal atau aktivitas yang lain yang Anda lakukan untuk melakukan pencegahan? Iya, ada aktivitas. Selama pagi saya berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Setelah saya berjemur, saya istirahat. Terus siang saya makan secara rutin, olahraga supaya keringat-keringat keluar semua, sirkulasi tubuh ini semakin segar, supaya tidak cepat capek, cepat kembali imun tubuh itu kebentuk dan merasa fresh. Itu saya lakukan selama pagi hari sama sore hari. Dari sekian kegiatan yang kamu lakukan pada saat isolasi mandiri, eh, apa saja sih kegiatan utama yang benar-benar harus diperhatikan dan harus dilakukan pada saat isolasi mandiri? Terutama yang saya utamakan adalah kebersihan. Saya di sini membuat cairan desinfektan sendiri dari konsultasi tenaga Satgas COVID-19. Dari disinfektan itu sendiri, apa saja bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat disinfektan itu? Dan bagaimana cara pengaplikasian disinfektan itu sendiri? Disinfektan itu saya buat dari air dan pemutih pakaian dan pembersih lantai. Perbandingannya adalah 1:100. Disinfektan sendiri itu dilarutkan oleh air nantinya, terus dicampur ke dalam botol penyemprot dan disemprotkan ke sisi-sisi rumah atau dinding-dinding kamar supaya lebih sehat, supaya kuman-kumannya mati. Disemprotkannya itu setiap hari atau sebutuhnya saja? Untuk penyemprotan disinfektan sendiri itu saya lakukan sesering mungkin. Satu hal lagi, untuk menanggulangi batuk atau gatal-gatal di tenggorokan, saya selalu minum air hangat supaya dahak-dahak dalam tenggorokan itu bisa keluar. Untuk air hangat sendiri itu sangat efektif. Terlebihnya dia untuk mengeluarkan sisa-sisa dahak apa atau memperlancar saluran pernapasan. Bisa mungkin untuk menanggulangi anosmia juga bisa, kemungkinan besar. Ngomong-ngomong nih soal air hangat, pastinya tidak jauh dengan yang namanya asupan makanan kan ya. Eh, Setelah terpaparnya COVID ini, apakah ada perbedaan dalam hal nafsu makanan dan dalam asupan makanan tersebut, menu apa saja yang harus diimbangi? Nafsu makan, nafsu makan itu pastinya menurun ya. Dan saya mengimbangi dengan mengonsumsi makanan-makanan yang berserat tinggi untuk meningkatkan imunitas secara cepat, dan karbohidrat saya harus terjaga. Selama menjalani isolasi mandiri ini, tentunya rintangan atau kendala itu pasti ada. Nah, itu apa saja? Dan apa saja sih kebutuhan yang paling utama dibutuhkan pada saat di rumah, pada saat isolasi mandiri itu? Dan kendala yang paling terberat yang saya alami waktu isolasi mandiri di rumah adalah sulitnya mencari obat pereda nyeri ataupun pereda sakit itu sangat sulit waktu saya isolasi mandiri. Hal yang paling dibutuhkan adalah yaitu pendamping waktu kita isolasi mandiri di rumah, karena kita tidak bisa kemana-mana dan kita masih terpapar virus COVID-19. Takutnya kita malah menulari orang yang masih sehat. Dan
kita harus menstok logistik makanan di tempat kulkas agar waktu malam ataupun pagi kita tidak bisa keluar, itu kita bisa masak kapanpun. Sebelum berakhirnya podcast kali ini, mungkin narasumber bisa menyampaikan pesan-pesan untuk orang di luar sana yang sedang melakukan isolasi mandiri. Jadi untuk saudara-saudara yang sedang mengalami isolasi mandiri atau karantina, pesan saya adalah tetap jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, jaga kebersihan. Semoga cepat sembuh, diberi kelancaran usaha, dan tiada halangan apapun. Dan untuk kelompok ini semoga cepat diberi kemudahan dan cepat selesai tugas-tugasnya. Salam sehat, salam sejahtera. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi buah-buahan yang bervitamin C tinggi. Contohnya buah jeruk, itu sangat berfungsi untuk menjaga tubuh kita di waktu kita terpapar COVID-19 ini. Nah, untuk teman-teman di rumah bisa juga menerapkan hal yang sama, yaitu mengonsumsi vitamin, mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C, vitamin E, dan juga yang terpenting adalah karbohidrat ini harus cukup. Dan udah gak kerasa nih, sudah di penghujung podcast. Teruntuk narasumber, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di dalam podcast ini. Dan terima kasih juga pada teman-teman sudah menonton podcast ini. Pokoknya stay safe, stay healthy, dan tetap jaga protokol kesehatan. Dan sampai jumpa. See you next video. Bye bye.